Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ratna Husnita dengan NIM 602240066. Saya Agila Zara Syariah dengan NIM 6022461. Saya Sabra Nur Amalia dengan NIM 602224043. Untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dengan tema Sains dan Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agila Zara Syariah dengan NIM 6022461 bersama narasumber kita ada Ibu Hikmatun. Makasih udah nyempetin waktunya untuk kami wawancarai. Hari ini kita pengen ngobrol santai aja ini. Temanya itu cukup menarik tentang sains dan agama. Kita tahu kalau dua hal ini tuh sering dipandang kayak bertolak belakang. Nah, tapi sebenarnya tuh nggak kayak gitu. Nah, kita mau gali nih gimana pandangan Ibu tentang agama dan sains. Nah, menurut pandangan Ibu itu gimana sih hubungan antara sains dan agama? Misalnya nih, kayak sains itu kan bicara soal fakta-fakta alam, kayak proses terjadinya hujan, terus juga pembentukan janin atau pergerakan planet. Nah, kalau agama itu bicara soal keyakinan, terus nilai hidup dan juga petunjuk hidup. Nah, kalau menurut Ibu gimana? Keduanya ini bisa saling mendukung atau malah bertolak belakang? Menurut saya secara pribadi yang mendukung satu sama lain, agama memang memberikan gambaran atau ilmu yang berkaitan dengan sains atau pengetahuan. Karena penemuan-penemuan atau sains yang sekarang ini dari dulu sampai sekarang mungkin ya itu diambil dari ilmu-ilmu agama, juga dari Al-Quran khususnya. Nah, kadang ada juga nih Bu, kalau orang itu dengar kata agama sama sains itu merasa hal ini tuh dua hal yang berbeda. Nah, itu yang satu itu ngomongin iman, yang terus yang satu lagi itu ngomongin logika. Nah, menurut Ibu gimana dua hal ini saling melengkapi? Bisa nggak sih mereka itu bertemu di tengah gitu, saling jalan berbarengan gitu? Bisa, karena gini, hakikatnya manusia itu diberikan oleh Allah untuk mencari pengetahuannya dengan panca indera, perasa, peraba, penglihatan, pendengaran, dan kadang perasaan dan keyakinan itu disambungkan dengan formalitasnya atau formulasinya, bisa dilogikakan di kenyataannya dengan ilmu sains. Nggak bisa dipungkiri juga ya Bu, kalau ada sebagian orang tuh yang ngerasa itu ilmu pengetahuan itu kadang bertentangan nih sama ajaran agama. Kayak misalnya itu sekarang itu kan udah zamannya canggih ya Bu. Misal robot itu yang menggantikan peran manusia. Terus ada juga kayak eksperimen soal penciptaan makhluk hidup. Terus itu kayak melangkahi batas-batas agama. Seolah-olah itu mereka itu mau menyaingi Tuhan. Ya, nah itu menurut Ibu gimana? Ya, untuk ilmu pengetahuan bisa digunakan untuk hal yang positif dan juga ada yang negatif, tetapi tergantung penggunaannya ya. Karena kita untuk membantu manusia ya boleh-boleh saja ya sains itu diterapkan. Tapi kalau dengan intinya niatnya ingin menyayangi manusia, menyayangi Tuhan, itu ya sudah tidak sudah salah, ibaratnya tidak diinginkan oleh ajaran kita, agama Islam khususnya. Di sisi lain juga teknologi medis itu justru kan membantu kita sembuh melalui perantara dokter. Itu menjadikan bukti kasih sayang Allah itu terhadap kita melalui perantara dokter itu. Menurut Ibu sebagai tokoh pendidik ini, Ibu biasanya gimana sih cara ngejelasin ke anak didik Ibu itu biar mereka tuh melihat agama sama sains itu sebagai dua hal yang nggak bertabrakan gitu? Kalau menurut kita masyarakat ya sini, khususnya orang-orang muslim ya, orang Islam, bahwa Allah memberikan dan menyarankan kalau kita untuk berikhtiar, berusaha. Apapun yang kita inginkan, kita harus diusaha dari jiwa dan raga kita itu harus berusaha atau ikhtiar. Tetapi kita bisa kolaborasi ketika kita sakit, kita minta bantuan para ahli atau para medis, yaitu sebagai bukti bahwa kita ikhtiar untuk
ikhtiar dari dokter memberikan obat atau itu sekedar hanya ikhtiar, hanya alat bantu, dan ilmu dokter itu ilmunya sains yang beliau punya, yang beliau punya keahliannya, tapi tetap Allah yang akan memberikan kesembuhan. Itu manusia hakikatnya hanya berusaha, dan ada orang yang lebih mengerti tentang medis maka itu diperbolehkan. Untuk pertanyaan terakhir ya, untuk obrolan kita untuk menutup sesi wawancara kita, menurut Ibu gimana nih kedepannya sebaiknya hubungan agama sama sains ini, apalagi buat generasi muda zaman sekarang yang hidupnya itu serba digital. Terus mereka tuh biar bisa melihat dunia ini tuh bukan sebagai lawan, sains dan agama ini bukan saling melawan gitu. Nah itu biar para generasi itu menganggap sains dan agama ini hal yang bisa jalan beriringan. Menurut saya memang mencari ilmu tidak ada batasnya, khususnya anak-anak muda, monggo semakin semangat dalam mencari ilmu. Kita sebagai orang tua mendukung penuh bahwa ilmu itu dimanapun ada, tetapi dengan hal yang sekarang yang serba lebih canggih, silahkan gunakan fasilitas tersebut dengan baik, dan tidak lupa juga kita sebagai orang tua mengingatkan bahwa ilmu dikejar tetapi iman tetap harus diperkuat dengan banyak amalan ibadah, dengan mendekatkan kepada Allah, karena ilmu itu milik Allah. Kita disarankan dan untuk mencarinya dari kita lahir sampai kelak kita menghadap kepada beliau. Itu mudah-mudahan tetap semangat dalam keadaan keimanan dan keislaman yang kuat juga, dan mencari ilmu sampai walau kita sampai akhir hayat dan walaupun Oke, makasih banyak ya Ibu untuk wawancara kita hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan mempersilahkan kita mewawancara Ibu. Semoga obrolan ini bisa menjadikan pemantik untuk kita agar lebih terbuka dan berpikir kritis, tapi juga tetap punya nilai dan arah tujuan yang pasti. Oke, sampai ketemu di kesempatan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.